far from you. Yet to me you were always so close. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Sofi, agen EOA Gold cabang Tangerang. Hari ini saya akan berbicara tentang manfaat menabung logam mulia. Sebelum mulai ke topiknya, saya akan sedikit menyampaikan terlebih dahulu mengenai resesi global saat ini, yaitu dari segi ekonomi seperti kebutuhan semakin meningkat, gaji karyawan naik, tetapi kesejahteraan tidak terjamin. Saya akan membahas 14 manfaat emas. Namun akan saya bahas tidak semua ya teman-teman, hanya sebagian. 14 manfaat emas yaitu safe haven, multiple use, harga cenderung naik, bisa diwariskan, zero inflation, mengontrol sifat konsumtif, tabungan atau aset terbaik, pinjaman cerdas, hakim yang adil, terjauhi dari riba, keberkahan emas, wakaf produktif, hukum perdata emas, dan universal currency. Manfaat yang pertama adalah safe haven, yaitu aset investasi yang mempunyai tingkat risiko rendah ketika perekonomian global tidak menentu atau ada gejolak politik, ketika perang antara Amerika dan Cina mengenai perekonomian, yaitu atau negara-negara lain, maka akan ada ketidakpastian atau ketidakstabilan ekonomi. Orang akan mencari komoditi apa untuk menyelamatkan asetnya. Kita lihat contoh tabel ini. Dari tabel berikut ini, contohnya di tahun 1990, harga emas rata-rata 23.000 per gram. Harga bensin Rp550. Uang 50 juta kala saya belikan emas dapat 2.174. Dan uang 50 juta kalau saya belikan bensin mendapatkan 90.000. Apa yang terjadi pada saat krisis moneter di tahun 1998? Harga emas itu 3 kali lipat naiknya. Nah, saya pegang emas, saya beli bensin mendapat 253.000. Apabila saya pegang uang 50 juta, saya hanya mendapat 41.000. Nah, ketika COVID di tahun 2019, harga emas meningkat menjadi 750.000 per gramnya. Nah, saya masih memegang 2.174 gram. Kalau saya membeli bensin itu mendapatkan 362.000. Bagaimana dengan uang 50 juta? Hanya mendapatkan bensin 11.000. Nah, di tahun 2020 saat ini, harga emas 1 gramnya 1.050.000. Saya masih bisa mendapatkan premium 353.000. Dari nilai 50 juta rupiah uang, hanya dapat premium 7.752. Apa yang ingin saya sampaikan pada tabel tersebut? Artinya, emas itu punya nilai ketahanan pada satu barang. Maka, simpanlah emas. Apapun perubahan yang terjadi akan tenang karena nilai terjaga bahkan cenderung naik. Yang kedua, yaitu manfaat multiple use. Kita lihat tabel berikut. Di tahun 2007, kita mempunyai uang 10 juta. Kita belikan emas, dapat 50 gram, kita simpan. Nah, pada saat tahun 2010, kita mau memasukkan anak SMA. Biaya SMA itu sekitar 16 juta. Kita gadai emasnya, mendapat uang sekitar 20 juta. Mencukupi, kan? Kita hanya butuh 16 juta, tapi pada saat kita gadai emas kita, mendapat 20 juta. Nah, setelah gadai, kita mempunyai dana, kita tebus. Setelah ada dana, kita tebus. Dan kita punya rencana di tahun 2013 untuk bisnis.
butuh dana itu sekitar 25 juta misalkan. Dari situ emasnya yang sebesar 50 gram itu kita gadai, mendapat uang dana segar sekitar 26,2 juta. Bisnis berjalan, setelah berjalan kita tebus emasnya. Lalu kita ingin membeli motor di tahun 2016. Seharga motornya 19 juta. 2016 itu kita gadai emasnya, dapat sekitar 29 juta 400. Masih ada sisa kan sekitar 10 juta. Setelah kita mendapatkan motor, seiring berjalannya waktu, kita tebus lagi emasnya di Pegadaian. Kita punya rencana di tahun 2020 ingin pergi haji sekitar 35 juta. Dapat uang kita 50 juta. Seperti itu sistem gade. Jadi kalau kita belum mencapai tujuan apa yang kita inginkan, tabungan kita itu, ya emas kita jangan dijual, cukup digadaikan saja. Tapi itu pun gadainya gadai syariah. Jadi jangan sampai kita menjual emas apabila tujuan kita belum tercapai. Satu emas Anda bisa membiayai berbagai macam kebutuhan Anda asal tahu ilmunya. Terus tambahkan simpanan emas Anda agar semakin kuat daya beli Anda dan keluarga. Wariskan ke keluarga Anda beserta ilmunya. Anda bisa lihat grafik berikut. Ada saatnya turun, ada saatnya naik, namun emas cenderung naik dan tidak mungkin kembali lagi ke harga zaman dulu. Jadi kesimpulannya, harga emas hitungan hari naik turun itu wajar, sedangkan emas cenderung naik tiap tahunnya. Jadi kapan nih yang waktu paling baik atau paling bagus beli emas? Saat harga naik atau saat harga turun? Saat kita ada uang dong tentunya. Karena pada saat harga emas turun, belum tentu kita punya uang. Dan jika takut beli emas saat naik, dari data tadi menunjukkan harga emas cenderung naik. Jadi jangan menunda-nunda untuk membeli emas. Yang ketiga adalah zero inflation. Apa itu inflasi? Marilah kita lihat tabel berikut ini. Pencurian uang secara ilegal. Contoh, uang 100.000 di tahun 2000 kita belanjakan, mendapatkan satu keranjang penuh belanjaan. Dan di tahun 2008 untuk belanja agak berkurang uangnya. Tetap 100.000, tetapi yang dibeli mulai berkurang. Dan di tahun 2016 tambah habis yang dibeli hanya sedikit. Nah, di tahun 2020 uang 100.000 cukup untuk beli apa teman-teman? Kedua, jumlah uang Anda tidak berkurang, namun kemampuan belinya yang berkurang. Yang ketiga, semua kerja keras Anda telah diambil oleh orang yang bermain di balik sistem ekonomi dunia. Kita bisa lihat dalam tabel berikut ini. Zaman Rasulullah SAW itu membeli seekor kambing dengan 1 dinar. Saat ini, di tahun 2020, kita juga masih bisa membeli harga kambing dengan 1 dinar. Sama dengan 4,25 gram. Bertahan hingga 1440 tahun, harga masih sama 1 dinar. Alasan dari gambar ini, kita bisa mengetahui bahwa kenaikan harga barang-barang di dunia sama atau bahkan lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan harga emas. Artinya, kenaikan harga barang-barang di dunia selalu diikuti kenaikan harga emas. Jadi, kita bisa mengukur semua barang dengan emas. Jadi, apabila kita mempunyai tabungan emas, jangan dijual sebelum tujuan kita tercapai. Apabila sudah tercapai, silahkan dijual. Jangan di tengah-tengah jalan, belum tercapai, sudah dijual karena tergiur keuntungan besar. Kesimpulannya, gaji hari ini dibanding dulu hanya terlihat besar, padahal kita semakin berkurang kesejahteraannya. Dan yang terakhir, akan saya sampaikan itu manfaat emas jauh dari riba. Hasil kerjanya, kita mengkonversikan ke emas. Punya gaji, kita belikan emas. Kita menabung dengan emas, tidak untuk disimpan dalam bentuk uang kertas. Orang yang memiliki emas, dia punya uang, tetapi orang yang punya uang
belum tentu punya emas. Emas adalah uang sesungguhnya. Apa nih yang harus dilakukan agar mendapatkan seluruh manfaat emas? Yang pertama, belajar terus manfaat emas. Yang kedua, rutin menabung emas. Fokus pada manfaat menabung emas secara rutin. Apapun keuntungan dari selisih kenaikan emas adalah bonusnya. Itulah sedikit sharing saya tentang emas. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Yet to wabarakatuh. me, you were always so close. I wandered lost in the dark. I closed my eyes.